siap? Akhirnya dia siap. Baik, saya yang di bawah atau kamu yang di atas? Akhirnya saya yang di atas. Oke, saya yang di bawah. Baik. Akhirnya dia yang di atas, saya yang di bawah. Saya di bawah begini. Kemudian dia di atas. Kemudian dia nahan nafas. Begitu. Saya biasa saja. Saya biasa aja. Tidak baca mantra-mantra di lisan. Tidak, tapi hati saya berzikir, kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia sedikit telapak tangannya dibuka, dia sudah gemeter. Sudah gemeter terus seolah-olah seperti ada energi yang keluar, mementalkan dia, terpental badannya. Bahkan dia berusaha bangkit, mau menyentuh mendekat saya, terpental. Nah, kita pernah membuktikan, mereka yang membidangi master ya, bahkan video-video di pelatihannya itu sering saya tampilkan. Ya, di mana ada orang ahli padepokan, kemudian saya suruh pegang buku saya. Dia sudah reaksi jadi macan. Reaksi jadi macan. Di channel Ibnu Al-Khatibi juga ada. Di channel ini kayaknya juga ada. Sampai dia itu menutup padepokannya yang sudah berjalan 8 tahun. Dia sering ngisi-ngisi, buka-buka cakra dan sebagainya, kalau lalu bergabung dengan kami. Gitu. Bahkan saya bisa membuktikan juga kepada mereka orang-orang yang membuka-buka cakra, megang tongkat saya dia nggak mampu. Gunakan pakai ilmu kamu, baru pegang tongkat saya. Nggak mampu. Kemudian lepaskan coba dengan ikhlas ilmu kamu itu dan pegang dengan biasa-biasa saja. Bisa tongkat dipegang. Ini ilmiah. Ini sunnatullah. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Begitu ya. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Begitu. Apalagi sampai ada pelatihannya begini-begini, buka cakra, buka latifah dan lain sebagainya. Ini naudzubillah. Kamu masuk thariqah atas bimbingan seorang mursyid yang benar, yang ahli di bidangnya. Itu bagus. Daripada kamu buka-buka cakra, mau lihat buka mata batin lah, mau lihat jin lah dan sebagainya. Ngapain mau lihat jin? Kamu bosan lihat muka manusia? Jangan. Begitu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya Allah. Dan semua sudah kita jelaskan di sini. Di kitab ini sudah saya jelaskan dengan detail ya. Insyaallah. Dan ini masih juz 1. Juz 2-nya akan panjang lagi pembahasannya sesuai penjelasan para ulama di bidangnya. Para ulama di bidangnya. Makanya di sini kita perlu robito kepada seorang guru. Di sini kita perlu darurat guru dalam portal gaib yang dibuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, portal gaib yang dibuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu guru. Perlu guru gitu. Ini sudah kita tulis dan kita catat di sini baik-baik, darurat atau wasilah guru gitu ya. Wasilah guru. Jadi begini. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan hendaknya kamu itu bersama orang-orang yang shadiq, yang bersungguh-sungguh. Makna kebersamaan memiliki dua arti. Bersama itu seperti apa? Itu dua arti. Yang pertama kebersamaan secara fisik, yaitu senantiasa duduk-duduk, bergaul dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang soleh, para wali. Sehingga batinnya itu bercahaya memandang orang-orang soleh. Duduk bersama orang-orang, kecipratan aura solehnya, kecipratan aura positifnya begitu. Kecipratan cahaya-cahaya akhlaknya sehingga dia mau tidak mau akan mengikuti akhlaknya. Kemudian juga kebersamaan yang secara batinnya, secara maknawi, yaitu melazimi atau jalan robito atau suluknya secara batin dengan guru yang patut dijadikan wasilah. Tidak terbatas hanya dengan bersahabat secara zahir saja dan memandangnya dengan mata fisik, akan tetapi di samping melazimi secara fisik maka perlu dari fisik menuju makna sampai menjadi barometernya selalu dan tujuan pokoknya mampu diperoleh secara hakikatnya dengan perantara tersebut. Ya, karena ada ulama mengatakan ma'allah, jadilah engkau bersama Allah, fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu bersama Allah ya, fakun ma'amangka nama Allah, maka
kamu bersama orang yang telah bersama kepada Allah, dengan Allah. Begitu. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi itu mengatakan ya, termasuk beliau ada Syekh Naqsyabandi ya, li'anna sir fit talqin inama huwa lirtibatil qulub ba'daha ila ba'd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azza wajal. Wa aqal ma yahsul lil murid idza dakhala fi silsilatil gam bitalqin ayakuna idza haraka silsilat tujawibuhu al arwahul awliya min syekhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratillahi azza wajal. Rahasia di dalam talqin, ijazah, qabiltu dan sebagainya, baiat sesungguhnya hanyalah hubungan hati satu dengan yang lainnya hingga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada Allah taala. Minimal yang diperoleh seorang murid ketika ia masuk dalam silsilah ulama dengan talqin, dengan baiat, dengan qabiltu adalah ketika ia gerakan silsilahnya, maka para ruh wali Allah akan meresponnya dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada Allah taala. Jadi guru tarbiyah itu atau mursyid itu diibaratkan Ka'bah ya bagi orang yang sholat. Bukanlah menyembah Ka'bah. Ya kita bukan menyembah Ka'bah itu sendiri, tetapi itu hanyalah channel ya. Channel untuk orang-orang yang sholat. Mursyid guru tarbiyah itu adalah channel ya untuk sampai kepada Allah, bukan tujuan tapi wasilah, channel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, itu pembahasan masalah latifah atau portal gaib. Nah, maka ini penting sekali. Penting sekali. Ada orang dia punya murid banyak sekali, ahli padepokan. Sebenarnya banyak video-videonya, cuma mereka nggak mau ditampilkan video itu. Bahkan banyak sekali yang tidak tervideokan, terekam. Di mana mereka itu ngetes saya. Jadi ngetes sampai di mana ilmu saya. Oleh mereka ini yang memang portal gaibnya, cakra-cakranya, katanya dia sudah terbuka 7 cakra tersebut. Karena dia punya murid banyak sekali, bahkan punya cabang banyak sekali. Kemudian dia datang ke kami berhadapan sama saya. Disaksikan murid-muridnya, disaksikan juga beberapa asisten saya. Oke, kita buktikan. Kalau seandainya apa yang kamu lakukan itu benar, maka kamu tidak terpental ketika kita beradu telapak tangan. Tetapi kalau kamu tidak benar apa yang kamu lakukan selama ini, ya, benar apa yang kamu lakukan itu tidak terpental, tetapi kalau tidak benar, maka kamu akan terpental. Dan ketika saya yang terpental, maka saya yakini diri saya yang bermasalah. Dan saya tidak benar, saya akan berguru kepada kamu. Dan insya Allah semua murid-murid jamaah saya akan saya suruh berguru sama kamu. Gimana, siap? Akhirnya dia siap, baik. Saya yang di bawah atau kamu yang di atas? Akhirnya saya yang di atas. Oke, saya yang di bawah, baik. Akhirnya dia yang di atas, saya yang di bawah. Saya di bawah begini. Kemudian dia di atas. Kemudian dia nahan nafas. Begitu. Saya biasa saja. Saya biasa aja. Tidak baca mantra-mantra di lisan. Tidak. Tapi hati saya berzikir. Kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia sedikit telapak tangannya dibuka, dia sudah gemeter. Sudah gemeter terus seolah-olah seperti ada energi yang keluar. Mementalkan dia. Terpental badannya. Bahkan dia berusaha bangkit, mau menyentuh, mendekat saya, terpental. Padahal jaraknya jauh. Mau berdiri lagi, mau dekat lagi, terus sudah terpental. Apalagi dekat dengan telapak tangan saya. Baru di situ dia sadar. Maka disitulah saya beri penjelasan kepada dia. Bahwa selama yang kamu lakukan ini sebenarnya itu membuka cakra versi supranatural, versi metafisika. Itu bagus sebenarnya. Tapi kalau bukan bimbingan yang ahli di bidangnya, maka yang terbuka di situ lummah syaitan, bukan lummah lil malaikah. Dan ini negatif. Ini negatif sehingga dari portal itulah jin-jin, setan-setan mencari celah untuk masuk ke dalam tubuh kamu. Berapa banyak mereka akhirnya
dia ngaku sendiri, iya badan saya sering sakit, saya emosian sama istri saya, pelampiasannya anak dan lain sebagainya, teman-teman. Saya tuh seolah-olah pingin nyari musuh gitu, pingin mukul saya itu. Karena sudah numpuk energi negatif melalui lumah syaitan tadi itu. Lumah syaitan jelasnya setan-setan yang masukkan begitu. Maka disinilah saya akan memberikan penjelasan kepada siapapun yang masih belum yakin ya dengan ilmu ini. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang membuktikannya. Dan sudah banyak sekali yang menyaksikannya dan melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan merasakannya, mengalaminya sendiri begitu. Alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa. Ribuan dukun yang menyerang, alhamdulillah atas izin Allah, saya biasa-biasa aja. Tidak muntah, apalagi berhadapan dukun sama dukun. Lah kok sampai terpental? Ini bagi saya aib ya, bagi saya aib. Kenapa kok bisa terpental begitu loh? Aib sekali. Kamu ngeludah aja, nyiup aja ke dukun itu bisa terpental dukunnya kalau memang kamu memiliki energi yang positif, begitu. Apalagi sampai ditembak terus mental. Ya harusnya dia yang terpental bukan kita kan begitu. Contoh misalnya, orang yang portal gaibnya cakranya dibuka. Dia mijet orang yang sakit misalnya ada gangguan non medis, dipijat sama dia. Itu praktisinya yang mijet, kalau dia ada cakra yang terbuka, maka energinya masuk ke dalam tubuhnya, dia yang bereaksi sendawa. Eh, 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 eh. Akhirnya dia muntah atau besoknya dia libur nggak mijet selama 3 hari atau 1 minggu. Ini kan malu-maluin begitu. Ini banyak yang ahli pijat begitu. Ikut pelatihan bersama kami, kemudian pembersihan. Setelah itu dia mijet sudah nggak wewe lagi. Pasien yang wewe. Bahkan ada yang baru dipijet sedikit jarinya atau betisnya atau mungkin bagian sendi yang lainnya. Langsung reaksi kesurupan. Kenapa? Energinya berbeda sudah ketika masuk dan qabiltu di KBRA, maka dia tersambung dengan guru-guru kami yang lainnya sampai kepada Nabi SAW, sehingga ketika energinya digunakan, ya nur rabitohnya digunakan, dia akan si pasien ini akan merasakan energi tersebut dan kita aman-aman saja karena terliputi dengan cahaya yang tersambung.